Terus kalau tanya, bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan tepat kalau kemudian tidak belajar ilmunya, ya lewat begini, cari guru yang tepat, yang benar, dan bisa memberi tuntunan pada santri-santrinya. Nah, santri-santri masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, mau diajari ilmu tajwid, mumet dia. Gimana caranya? Ya lewat musyafahah. Karena belajar Al-Quran itu harus musyafahah. Ketemu bibir dengan guru. Kenapa? Karena melafazkan masing-masing huruf itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 381 surah Al-Ahzab ayat 35. Coba diketemukan dulu halamannya. Nah, saya lihat di YouTube ya. Jadi diputar, ternyata masih ada, waktu saya baca masih ada yang dari halaman. Jadi ditemukan dulu halamannya semua hingga kita bisa serempak mengikuti bacaan ini. Halamannya 381, memang tidak sama Al-Qur'annya. Mushafnya tidak sama halamannya. Makanya dikasih tanda, setiap selesai dikasih tanda sehingga begitu buka lebih mudah untuk diketahui. Kalau punya Palsman itu sudah jauh sudah halamannya. Kalau di sini Al-Qur'annya ini yang memang dipakai dari awal. Halaman 381 surah Al-Ahzab. Kalau ketemu suratnya itu lebih gampang. Surah Al-Ahzab ayat 35. Sudah ketemu semua? Asyikul, belum? Juz 22. Ya. Sudah ketemu? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqat. Innal muslimina wal muslimati والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات itu mat wajib muttasil. Jadi panjangnya 3 alif setengah. Tidak boleh tidak kalau yang itu. Jadi sering saya sampaikan yang di awal. Tanda-tanda baca dalam Al-Quran itu ada nilayar as-shaimina. As-shaimina
muslimin. Ini mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Mat itu artinya bacaan panjang, wajib itu artinya wajib 3 alif tengah, muttasil karena bersambung dalam satu kalimat. Mat itu kan ada 3 hurufnya, ada alif, ada ada doma, ada wawu, harkat doma, ada iya, harkat kasroh. Ini mat. Artinya kalau ada huruf kemudian di situ ada tanda, ada alif, ba misalnya, ba. Kemudian di sini ada alifnya, itu bacaan mat namanya, ba. Begitu juga ada huruf kof misalnya, atau kof. Kemudian di situ ada wawu mati, ku, bacaan panjang namanya, mat namanya, ku. Di situ ba. Iya, begitu juga. Ada huruf iya, kemudian ada apa namanya? Ada huruf, kemudian ada iya-nya. Ada ain misalnya, ain. Panjang, bacaan panjang. Tapi panjang ini namanya mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i. Panjangnya tidak boleh panjang-panjang melebihi. Cukup panjang 1 alif saja. 2 ketukan. Sudah cukup. Tidak usah, tidak boleh terlalu mulur-mulur, panjang tidak boleh. Kalau ini mat tabi'i. Nah, paham ini Pak mat tabi'inya? Artinya kalau ada huruf ba ketemu alif itu bacanya panjang. Ada huruf kof ketemu wawu mati bacanya panjang. Kalau ada huruf ain ketemu iya bacanya panjang. Ku ba. Ya, ini mat tabi'i namanya. Nah, mat tabi'i ini kalau ketemu hamzah, ini mat yang ini kalau ketemu hamzah itu bacaannya ada 2 macam. Pertama ketemu hamzah dalam 1 kalimat, ya seperti ini. Ini 1 kalimat. Shot, ya perhatikan. Shot ketemu alif, bacaannya mat kan panjang. Nah, ketika mat ini ketemu hamzah, ini hamzahnya. Hamzah kan ini. Nah ini namanya bacaannya panjang, mat wajib muttasil. Bacaannya panjang, tidak boleh tidak, harus 3 alif tengah. Kenapa? Karena ketemunya mat shot panjang so. Ketemu hamzah dalam 1 kalimat. Ini 1 kalimat. Paham ini? Sampai di sini paham? Itu namanya mat wajib muttasil. Ini mat wajib muttasil. Panjangnya 3 alif tengah, tidak boleh tidak. Oleh karenanya tadi saya baca as-shaimin was-shaimat. Nah, kalau panjang-panjang yang sebelumnya itu biasa saja, itu mat tabi'i. Paham Bapaknya? Nah, begitu juga contoh-contoh huruf yang lain. Kalau ketemu dalam 1 kalimat, cuma celakanya kita harus mengerti ini 1 kalimat atau enggak. Ini masalahnya. Paham apa yang saya sampaikan? Paham. Itu celakanya. Oleh karenanya belajar Al-Quran kita harus juga belajar ilmu-ilmu lain. Ini masalahnya. Artinya ketika kita belajar Al-Quran harus belajar juga tata bahasa Arab. Ini huruf, ini bahasa ini 1 kalimat atau enggak. Itu cara yang pertama untuk belajar. Kalau tidak, harus biasakan membaca Al-Quran. Oh ini, sambil merenung kita baca. Ketika kita baca harus memahami. Oh ini bacanya seperti ini bacanya seperti ini. Sekarang sudah banyak mushaf Al-Quran yang sudah dilengkapi dengan petunjuk cara baca Al-Quran. Bahkan pakai warna. Nah, warna ini bacaannya ini. Kalau yang ini rata-ratanya tidak ada ini. Tidak ada.
Ada yang pakai bunyi sekarang. Ada, itu ada ilmunya itu. Nah, alangkah baiknya kalau kemudian waktu tenggang, waktu lepas kerja, sambil buka-buka itu kemudian kita baca itu lebih bagus. Ini contoh mat bagi mutasil. Nah, mat yang satu lagi tandanya sama-sama seperti ini, tapi bacaannya tidak harus 3,5 alif. Bisa dibaca seperti mat tabi'i. Mat apa itu namanya? Mat jaiz. Jaiz munfasil. Jadi mat jaiz munfasil. Artinya mat bacaan panjang jaiz boleh. Kalau tengok di sini wajib. Di sini jaiz boleh. Munfasil kenapa dibaca boleh? Artinya diberi kememilian, dibaca 3 alif setengah boleh, dibaca 1 alif boleh. Kenapa seperti itu? Karena mat itu ketemu dalam kalimat yang lain, munfasil terpisah. Paham Pak ya? Coba sekarang saya ingin uji Bapak-bapak. Carikan contoh mat jaiz munfasil. Seperti apa? Yang ada tanda layarnya seperti ini, tapi terpisah, tidak seperti ini. Di bawahnya Pak Kiai. Oh, di bawahnya seperti apa bacaannya? Juz 35. Ya. Allahu wa rasuluhu amrun ayyakun. Nah, Allahu wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ya. Ya. Ada tanda begini kan? Ya. Apa akrom? Ya. Apa? Akrom? Amrun. Mana? Allahu wa rasuluhu amrun ayyakuna. Mana? Juz 26 Amron, Amron. Perhatikan ini. Wa rasuluhu bacanya panjang kan? Sebelum ada ini rasuluhu bacanya panjang. Cuma harakatnya domahnya terbalik. Ya. Ya betul, terbalik. Betul. Nah, itu artinya bacaan ha itu panjang. Walaupun tidak ada waw matinya. Paham? Nah, ini yang sering orang-orang kecolongan ya, kecolongan membaca. Banyak contoh-contoh huruf h yang tidak ada waw matinya, tapi bacaannya panjang. Di sini sering kecolongan orang. Wahdahu. Nah, Allah wahdahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu bahannya bacaannya panjang, walaupun panjangnya hanya 1 alif. Cuma karena sering orang membaca itu Allahu wahdahu la syarika lah. Coba khotib sendiri, coba Bapak-bapak terjemahan perhatikan. Khotib yang alim-alim untuk pesantren karena tidak terlalu berhati-hati. Allahu wahdahu la syarika lah. Padahal yang benar Allahu wahdahu la syarika lah. Bacanya panjang, cuma panjangnya memang hanya 1 alif. Tapi kalau dibaca Allahu wahdahu la syarika lah kan tidak panjang. Sama. Paham? Itu ilmu yang lain. Nah, kemudian ini karena bacaan panjang berarti di sini salah olah wa rasuluhu ya. Seolah-olah seperti itu bacanya. Nah, ini namanya bacaan emas. Ketemu dengan hamzah. Sama dengan ini, ketemu dengan hamzah. Cuma ini bedanya, ini dalam 1 kalimat, kalau ini di dalam kalimat lain. Rasuluhu dan amron. Paham Bapak? Paham semua? Sampai di sini ada pertanyaan? Maaf Kiai. Ya. Biasa di titik ini ada kokelam berhenti. Ada yang H, ada yang jim, kadang ada ain itu. Oh, itu tanda-tanda wakof. Itu ilmu-ilmu lagi itu. Nanti yang ini dulu. Kalau itu tanda-tanda wakof.
rambu-rambu untuk berhenti, di sini boleh berhenti, di sini tidak boleh berhenti, ini wajib berhenti, itu tanda-tanda wakaf. Mungkin di kesempatan yang lain, karena waktunya memang terbatas mepet. Nah, apalagi ini saya ingin menyelesaikan surah Toha ini pada hari ini, tinggal sedikit kan? Ya. Nah, jadi Pak Tohari nanti insya Allah saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Itu tanda-tanda wakaf. Nanti bisa kemana-mana kalau kemudian itu juga saya jelaskan. Kadang orang yang bacanya sudah pintar kok, kadang-kadang lanjut gitu Kiai. Yang mana? Kadang-kadang saya mendengarkan yang baca. Oh iya, ya itu makanya saya jelaskan. Jim itu artinya jawan. Boleh wakaf di situ dan boleh terus. Nah, ini kalau dijelaskan ini itu semua konsultin kemana-mana sehingga ini sekarang fokus. Ini dulu ya. Nanti saya jelaskan tersendiri mengenai tanda-tanda wakaf itu. Paham ini? Nah, jadi ada mat wajib muttasil yang panjangnya tidak boleh tidak harus 3 alif setengah. Ada mat jaiz mumpasil. Nah, yang jaiz ini bisa 2 cara bacanya. Bisa menggunakan 3 alif setengah. Misalnya wa rasuluhu amran, bisa sama dengan at-thaimin. Dan bisa juga wa rasuluhu amran, seperti paham Pak ya? Ya. Alasannya kenapa kok beda? Karena terpisah dalam 2 kalimat. Paham ya? Amin. Baik. Ini ilmu tajwidnya. Tetapi membaca Al-Quran tidak harus pakai ilmu tajwid. Nah, aneh kan? Belajar ilmu tajwid, tapi baca Al-Quran tidak harus belajar ilmu tajwid. Yang penting bacaannya tepat. Walaupun ilmunya tidak tahu, sudah cukup. Jadi artinya belajar ilmu tajwid itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ya, beda dengan ilmunya sholat. Kalau ilmu sholat wajib fardu ain, tapi ilmunya baca Al-Quran fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah, juga harus tahu alim semua ilmu tajwid. Yang penting ada di antara satu kampung yang paham ilmu tajwid. Terus bagaimana sih? Bacanya yang wajib. Ya, bacanya yang wajib. Nah, terus bagaimana baca Al-Quran bisa tepat kalau kemudian tidak belajar Al-Quran? Guru orang yang bisa tepat. Berguru pada kiai guru ngaji yang tepat. Kalau gurunya nggak tepat, malah ya anak-anak nggak usah diajari ilmu tajwid. Anak-anak masih kecil kok mau diajari ilmu tajwid. Bacanya tuntunannya saja yang tepat, itu cukup bagus. Itu artinya terus tepat anak itu membaca Al-Quran. Paham Bapak ya? Paham. Ya betul benar. Ya. Coba Ya. saya sering ingatkan kalau baca-baca bulan puasa itu baca apa itu namanya? Baca Quran itu. Terus. Itu umpama salah perlu diberitahu atau tidak? Oh ya harus wajib diberitahu. Tapi ya, Cuma kena bolos saja. Iya. Karena sumbernya 7. Target. Mestinya tidak begitu. Karena tartil kan? Iya. Tartil itu artinya bacaan pelan dengan memperjelas masing-masing huruf. Ini ba, ini fa, ini qaf, ini ain, ini bot. Itu tartil namanya. Sehingga yang baca dan yang mendengarkan jelas huruf itu. Kalau ikin kan tidak jelas. Yang baca saja nggak paham itu. Apalagi yang dengar. Intinya begini Bapak-bapak, kita ini sudah tua, tidak bisa belajar yang disampaikan Pak Kiai. Ya kita belajar ke Pak Kiai seperti ini sudah, alhamdulillah itu saja. Ya, alhamdulillah. Makanya belajar ilmu tajwidnya itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran secara tepat fardu ain. Ya. Nah, terus kalau tanya, bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan tepat kalau kemudian tidak belajar ilmunya, Kiai? Ya, lewat begini. Cari guru yang tepat, yang benar, dan bisa memberi tuntunan pada santri-santrinya. Nah, santri-santri masih kecil, umur 5 tahun, 6 tahun, mau diajari ilmu tajwid, mumet dia. Gimana caranya? Ya lewat musyafahah. Karena belajar Al-Quran itu harus musyafahah. Ketemu bibir dengan guru. Ya. Ketemu bibir dengan guru. Kenapa? Karena melafazkan masing-masing huruf itu beda. Kalau dot itu harus kembung pipi ini. Kalau nggak kembung bukan dot. Nah,
santri diberitahu memeknya, bibirnya itu begini anak-anak ya, kalau bot itu mesti kembung bibirnya. Nah, santri kan ikut, dituntun cara bacanya, makhorijil hurufnya, makhraj tempat keluar hurufnya seperti apa. Kalau ain anak-anak harus di kerongkongan. Makanya ini anak saya Royhan hari ini akan ke Jember ikut bimbingan belajar selama 4 bulan, kemudian sudah itu ikut SMPTN. Mudah-mudahan doanya Bapak bisa. Tapi ngajinya di sini masih saya lanjutkan, masih anak-anak yang masih saya lanjutkan. Nah, kemudian ditambah dengan dengan kegiatan hari Ahad. Hari Ahad itu datang semua bareng-bareng, kemudian saya tes cara wudhunya, cara sholatnya, bacaan sholatnya, dan cara gerak sholatnya seperti apa. Saya tes itu, nah, kemudian saya bimbing secara praktis. Ya Kur ya, Pak, ini lagi. Jadi minggu datang semua, kira-kira 6:30 harus datang kompak semua. Kalau yang tiap harinya kan kadang datangnya satu-satu. Dalam kadang 2, kadang 1, karena ada yang mau di Bangkong di rumahnya, kadang ada yang siap-siap untuk sekolah MB atau SD. Nah, kalau tiap harinya tidak masalah, datang satu-satu. Tapi untuk hari minggunya saya minta kepada wali-wali murid, wali santri bisa datang kompak kira-kira 6:30, makan waktu setengah jam, jam 7 sudah pulang sama-sama. Tujuannya apa? Saya ingin ngetes bacaan Al-Quran, bacaan sholatnya, cara sholatnya, bagaimana kalau duduk iftirash, bagaimana kalau duduk tawarruk dan sebagainya, duduk tahiyat awal seperti apa, duduk tahiyat akhir seperti apa, cara telunjuknya seperti apa dan sebagainya, cara takbirnya seperti apa. Paham Bapak ya? Maaf Kiai, nanti penjelasannya cara Kanjeng Nabi itu sholat itu. Nah ya itu. Berdirinya apa? Oh ya. Ya makanya anak-anak kita akan saya didik sholat sebagaimana Rasulullah. Walaupun kepada anak-anak tidak perlu saya sampaikan ini sholat Rasulullah seperti ini anak-anak. Nah Ustaz, yang penting prakteknya itu sudah dicontohkan sesuai dengan Rasulullah sholat. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian seperti aku sholat. Berarti itu sudah ilmu, hadis-hadis yang harus dikumpulkan. Dan sekarang sudah banyak orang ulama membuat satu buku yang khusus bicara tentang sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ya tidak tahu, kadang ada yang normalnya begini, katanya Rasulullah ini ke rusuh, terus ada yang begini ya. Ya macam-macam, itu sudah beda-beda, sudah menyangkut madhab itu. Sudah menyebut madhab, perbedaan madhab. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang agak ke atas. Itu nanti itu kalau yang itu karena ulama berbeda pendapat, maka kemudian tidak usah terlalu banyak tanya itu. Jadi bagaimana yang penting. Ada yang kalau takbir itu kan ada yang begitu. Macam-macam. Nah, anak-anak kita akan dituntun dengan bagaimana yang sebenarnya. Saya rasa sudah Bapak ya. Nanti kalau yang itu sudah ditangkan. Sudah selesai nanti. Baik, sampai di mana? Wal hafidhat ya. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Ini lagi, dal sama dot itu makhrajnya, hurufnya mutaqariban, berdekatan. Ya. Makhrajnya dal dengan makhrajnya dot itu berdekatan, mirip-mirip. Coba perhatikan mulut saya. Dal, dot. Sama-sama lidah ini digigit. Dal, dot. Mirip. Karena mirip, ini namanya idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban. Nah, idgham mutaqariban itu cara bacanya juga ada dua. Mengidghamkan, memasukkan suaranya huruf yang pertama ke dalam huruf kedua sehingga berbunyi faqadalla. Itu cara yang pertama. Tapi yang utama ketika tertib ini tidak diidghamkan. Yang utama cara bacanya tidak dimasukkan suaranya huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, tidak diidghamkan, tidak dimasukkan ke suaranya. Tidak dibaca faqadalla, tapi faqadalla. Justru itu di sini tidak ada tasdid. Di dalam mushaf ini tidak ada tasdid. Faqadalla. Tapi boleh dibaca faqadalla. Tapi kurang utama cara baca seperti itu. Apa ada yang ada tasdidnya? Ada di mushaf-mushaf yang lain nanti. Misalnya lagi contohnya laqad ja'akum bisa dibaca laqad ja'akum, bisa dibaca laqad ja'akum. Ya sudah, banyak kalau baca sebutan. Cara saya sampai di sini dulu. Wa ittaqul ladzi wallahu a'lam. Kita pindah ke tafsir Al-Qur'anul Karim. Kok malah yang punya saya? Sebelahnya juz 17. Sebelah kanannya juz 17. Nah, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Innal asdaqal hadits kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa wa qalu laula yatina bi ayatin mir rabbih awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fatata'lamuna man ashabu siratis
yastawi wa man ihtada. Sadaqallahul azim. Wa'mur ahlaka bis salati, wa'mur perintahkanlah wahai Nabi Muhammad, firman Allah pada Nabi. Ahlaka kepada keluarga kamu. Ketemu semua? Ketemu? Belum? Ketemu? Wa'mur ahlak, wa'mur perintahkanlah wahai Nabi Muhammad. Perintah Allah kepada Nabi. Ahlaka kepada keluarga kamu. Bisolati dengan sholat. Artinya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah engkau dengan sungguh-sungguh. Wastabir alaiha, dan bersabarlah engkau dengan sabar yang sungguh-sungguh. Alaiha, atas melaksanakan sholat itu. Wastabir. Wastabir. Ini berasal dari isbir. Isbir. Sobar, sobaroh, sobaroh. Sobaroh, sobar. Kemudian kalimat kata kerja perintahnya isbir. Nah, kemudian di sini ditambah tok. Penambahan huruf tok itu untuk lebih menekankan kesabaran. Artinya kesabaran yang sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar sabar, tapi sabar yang sungguh-sungguh. Ini perintah Allah pada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena sholat yang wajib kepada Nabi itu bukan hanya sholat 5 waktu. Sholat malam juga wajib bagi Nabi. Coba kita buka surat Al-Muzammil. Belakang Pak Guru. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, ada. Coba dibaca. Artinya Enggak, baca deh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal Muzammil tadinya ya ada. ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan Nisfahu awin kus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil Qur'ana. tartila. Terjemahnya. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, dan itu perintah. Jadi ini ayat ini Al-Muzammil turun di Mekah. Baru-barunya Rasulullah diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Rasulullah berselimut, mau tidur, mungkin karena apa? Kemudian di situ disebutkan oleh Allah, ya ayyuhal muzammil, orang yang sedang berselimut, Nabi yang dimaksud. Sudah bukan waktunya tidur lagi sekarang. Seakan-akan seperti itu. Karena dakwah yang harus di depan Nabi Muhammad itu begitu menunggu tugas berat. Oleh karenanya lepaskan selimutnya. Nah kita juga begitu, jangan bermalas-malas maksudnya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam. Nisfahu, separuh malam, awinkus atau kurangi sedikit, awzid atau ditambahkan sedikit. Artinya bangun malam. Nah itu wajib bagi Rasulullah. Paham Bapak ya? Jadi yang wajib bagi Rasulullah itu bukan hanya sholat lima waktu. Sholat malam pun juga diwajibkan. Diperintahkan oleh Allah dengan perintah wajib. Qumil laila, bangunlah kamu di waktu malam, Muhammad. Sehingga setelah turun ayat ini, Rasulullah bilang pada Siti Khadijah, karena di Mekah, Siti Khadijah, Khadijah, sekarang udah bukan waktunya lagi kita tidur.
karena tugas sudah menunggu di depan Rasulullah. Oleh karenanya di sini di ayat surah Taha ini dalam ayat keberapa ini? Ayat 100. Ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Betul-betul kamu mengerahkan kesabaran. Karena yang diwajibkan pada engkau bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat malam juga bagi Rasulullah wajib. Tapi bagi umatnya sunnah. Bagi umatnya sunnah tidak wajib sholat malam itu. Tapi lebih bagus, sangat lebih bagus sholat malam itu. Nah, walaupun ulama beda pendapat. Sholat malam, sholat tahajud itu sudah tidur atau walaupun tidak tidur tidak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Khawatir tidak bangun nanti kemudian sholat tahajudnya dilakukan jam mau tidur jam 11 malam misalnya. Karena habis nonton sepak bola kemudian mau tidur takut kebablasan kemudian mau sholat tahajud. Ada yang mengatakan ulama boleh. Karena sholatul lail itu termasuk juga sholat tahajud. Nah, sholatul lail tidak harus pakai tidur dulu. Kalau sholatul lail, ada ulama mengatakan sholatul lail tersendiri dan sholat tahajud tersendiri. Karena tahajud itu artinya bangun sudah tidur, sholat sudah tidur. Ada yang mengatakan. Sehingga Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu dipuji semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasul, kami sholat tahajudnya nggak pakai tidur dulu. Khawatir nanti kamu perhatian sekali terhadap sholat tahajud itu. Tapi tidak Umar, kalau kami ya Rasulullah sholatnya tidur dulu. Wah kamu betul-betul kuat. Jadi dipuji semua oleh Rasulullah. Dari sini kemudian dari hadis ini kemudian ulama beda pendapat. Apakah harus pakai tidur dulu atau apakah tidak usah tidur? Tapi lebih utama memang tidur dulu. Karena godaannya besar kan? Lebih menantang. Lebih menantang kata apa? Lebih menantang. Karena lebih menantang, utamanya lebih besar tentu pasti lebih besar utamanya. Tidur dulu, baru kemudian bangun. Kecuali takut 12 Kiai. Ya. Tak tidur dulu. Kenapa takut 12? Nah, kalau ketakutannya seperti itu, nggak apa-apa, sholat tahajud tanpa tidur dulu. Tapi jangan sudah Esa. Nanti kalau takut tidur atau berbalas, habis kita mulai sholat tahajud tidak begitu. Itu sholat witir itu namanya. Bahkan witir sekalipun itu yang utama itu dilakukan paling akhir. Menurut sunnah Rasulullah, sholat witir dilakukan paling akhir. Sebelum sholat subuh, sholat witir itu paling utama. Yang artinya begini, jadikan witir sebagai akhir di sholat malam kamu. Jadi habis sholat tahajud, kemudian baca apa. Sebelum maghrib, sebelum subuh masuk, sebelum waktu subuh masuk, sholat witir itu lebih utama. Jadi mengakhiri malam itu sebelum subuh kita akhiri, kita tutup dengan sholat witir. Tanya begini. Ya ini saya biar jelas. Biasanya saya mau rencanakan tahajud 4 rakaat sudah itu witir gimana? Saya kan bilang begitu tadi. Artinya witir dijadikan yang terakhir. Jangan kemudian witir dulu kemudian tahajud. Enggak, kebanyakan orang sudah sholat isya witir dulu. Oh ya, Serta banyak di masjid. ya boleh saja. Cuma yang lebih utama sesuai dengan sunnah Rasulullah itu mengerjakan witir itu sebagai penutup dari malam. Ya betul. Sebagai penutup 5 menit. Adapun sholat witir sudah isya langsung, tidak apa-apa. Boleh. Takwa terbatas Mas Mat. Iya, enggak cari afdolnya. Ya. Kalau memang begini Bapak. Di depan kita ada yang paling utama, ada yang tidak utama, ada yang kurang utama, ada yang justru menjadi jelek. Nah kita harus bisa memilih dari asalnya mengerjakan yang biasa, kemudian naik mengerjakan sesuatu yang utama, naik lagi yang mengerjakan yang lebih utama lagi. Itu namanya peningkatan kualitas iman kita. Jangan kemudian ambil yang berat saja. Itu kan nggak ada progres.
Ya. Ini kan. Ya saya di awal sebelum kita umur 60-an, saya lagi mikir sudah Isya langsung sholat witirnya. Karena kesan ada males memang, tidak ada tantangan kata Pak Afan. Tapi kalau witirnya dijadikan penutup malam, itu kan ada tantangan kita. Iman kalau tidak sholat witir. Sementara Rasulullah bersabda, jadikanlah witir itu sebagai penutup malam kamu. Tanya begini, dia maaf saya. Nah, Jadi sholat tahajud itu sunatnya sunat apa? Muakkad atau muakkad. Sesuatu pekerjaan sunat yang disebut sebagai muakkad adalah sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kemudian dihukumi itu sunat muakkad. Justru itu sholat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Ya, paham? Sholat rawatib artinya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah itu namanya sholat rawatib. Nah, itu ada yang muakkad, ada yang tidak muakkad. Misalnya sebelum maghrib tidak muakkad. Cuma karena jamaah sudah kadung biasa, ya biarkan saja. Apalagi ada hadis bahwa di antara dua adzan, ya, di antara dua adzan itu ada sholat sunat. Dua adzan itu maksudnya apa? Adzan dan iqamah. Di antara ini ada sholat sunat. Saya pernah ditegur oleh Syekh Hasan Abdillah. Sebetulnya sholat sunat belum maghrib itu tidak muakkad. Kata Abdillah. Ya saya jawab. Kan Rasulullah pernah bercanda bahwa di antara dua adzan itu ada sholat sunat. Dia berkata itu. Wa baina kulli adzan sholat. Dan di antara dua adzan artinya adzan dan iqamah itu ada sholat sunat. Artinya di maghrib pun juga sunat untuk sholat sunat. Apalagi kemudian sholat diniati sebagai sholat tahiyatul masjid. Sudah Pak Asman ya? Iya Pak, oke. Itu wastabir. Ya, oke. Siapa dulu? Ya. Di bulan Ramadan itu kan ada sholat witir juga itu. Ya. Nah itu setelah witir itu kan dilaksanakan setelah isya kan. Ya. Nah, itu kan ada juga yang sholat tahajud tengah malam. Itu setelah witirnya sudah dilaksanakan. Ya. Ya itu ini sudah mengembang kemana-mana. Sholat witir itu yang disunatkan untuk berjamaah kalau sholat di bulan Ramadan. Ya. Jadi sholat witir disunatkan berjamaah hanya di bulan Ramadan. Di luar itu tidak sunat. Sholat witir itu berjamaah, sholat sendiri-sendiri. Itu satu. Ya, ilmu yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua, kalau ingin mengambil keutamaan sholat witir dikatakan sebagai penutup akhir malam dikerjakan nanti, itu lebih bagus. Tinggalkan, tidak usah berjamaah, tidak masalah. Sholat witirnya dikerjakan sendiri di rumah, karena memang sholat sunat itu yang utama kerjakan di rumah, Bapak. Jadi sholat sunat yang utama itu dikerjakan di rumah. Maksudnya setelah tarawih Pulang, witirnya dikerjakan di rumah. Itu lebih utama. Tidak apa-apa, tidak ikut berjamaah. Tidak ikut berjamaah sholat witir. Demi untuk memburu keutamaan, kata Rasulullah, tutuplah malam kamu itu dengan sholat witir. Atau jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup malam kamu. Dan lebih tenang, lebih konsentrasi, lebih fokus. Apalagi di bulan Ramadan. Bangun jam 2 atau setengah 2 lebih awal. Masya Allah, kemudian kita sholat, kemudian tutup dengan witir. Nah, ibu istri sudah menyiapkan sahur dengan makan bersama, Masya Allah. Tambah gini, Ya, tambah widisan lagi. Kalau sudah sholat witirnya dikerjakan sesudah sholat mulai tarawih, apa boleh masih sholat tahajud? ya Daud. Tahajud. Kalau tahajudnya ya bisa. Tahajudnya, tapi tidak boleh witir. Tidak usah witir. Berarti witir Selesai. satu kali ya. Ya. Kok ditutup, umpama tarawihnya dari ikut witir, terakhir ditutup sholat malamnya tahajud saja. Tidak pandai. Artinya sholat tarawihnya dan ikut witirnya. Dan sholat tarawih Tidak witir. tidak witir. Dan apa-apa. Tadi pertanyaannya seperti itu. Ya. Saya jawab, kalau misalnya ingin lebih memburu keutamaan sholat witir sebagai penutup malam sesuai sunnah Rasulullah, yang tidak usah ikut witir. Ikut di Habis tarawih pulang, kemudian
Ya, protokol misalnya. Susah-susah buka puasa, bukanku. Tidak apa-apa. Malah lebih utama Iya. lebih utama. Kemudian jadikan witir itu sebagai penutup malam. Karena ij'alul witra, jadikanlah witir itu sebagai penutup malam kamu. Saya rasa itu, Bapak. Babir alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami atau aku tidak meminta kepada engkau wahai Nabi Muhammad rezeki. Dengan perintah sholat ini, kamu mengerjakan sholat itu, aku tidak minta rezeki. Tidak minta balasan apa-apa Muhammad. Ini pemahaman yang pertama. La nas'aluka rizqa artinya kami merintahkan kamu sholat seperti itu sampai saya tekankan betul-betul bersabar melaksanakan sholat itu. Kami tidak membebani kepada engkau menanggung rezeki kamu dan menanggung rezeki keluargamu. Nah, kamilah yang menanggung rezeki. Di sini Allah berbicara tentang rezeki. Aduh, ini sudah setengah 6 ini. Maaf ya, kita putus di sini karena ada anak-anak mau ngaji. Biar lebih luasan nanti hari Senin yang akan datang insya Allah. Berbicara rezeki kan banyak ini yang akan kita bicarakan. Rezeki kemarin, apalagi kemarin saya sampaikan bahwa rezeki itu tidak ada kaitannya dengan iman, ya kan? Nah, itu kita sambungkan begitu. Saya rasa sampai di sini dulu, saya minta maaf karena persiapan juga mau ke Jember dan anak-anak mau ngaji. Sehingga kita hari Senin bisa lebih leluasa kita bicarakan. Karena kalian dengan tawakal apa, kemudian kenapa tawakal itu yang benar seperti apa kita tidak harus kerja dan sebagainya. Di sini ada pendapat-pendapat ulama yang perlu kita sampaikan sehingga wawasan beragama kita menjadi lebih luas. Baik. Kalamu qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ani bi sirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Cuma ini susah, anak saya ke Jember susah karena editornya belum dapat ini untuk YouTube-nya ini. YouTube kita sudah episode ke-16, cuma yang 17 ini direkam
Tapi yang mau edit siapa ini? Pak ini Pak Reza. Tolong dicarikan ini penggantinya untuk editornya. Alhamdulillah Bapak, konten lewat YouTube ini sudah banyak tanggapan-tanggapan positif dari orang-orang dan teman-teman, karena sudah menyebar kemana-mana. Kalau tanpa lewat media seperti ini, yang ikut kan hanya ini. Tapi kalau dengan dipancarkan lewat konten YouTube dari Kalbur Kulon, teman-teman di SMA, di Toralet, di mana-mana, tanggapannya lumayan, alhamdulillah, karena ada ilmu, penyebaran ilmu. Jadi iman-iman sayang kalau kemudian ini terhenti. Ya mungkin ini biar lebih tertib lagi Pak Kiai, karena kita sudah masuk ke dunia YouTube. Jadi mohon nanti ke depan kami dikasih kesempatan bertanya di akhir waktu Pak Kiai, biar enggak seperti tadi kalau di YouTube kurang bagus kita lihat gitu Pak Kiai. Ya enggak apa, biar terungkap juga dalam YouTube. Gitu ya. Karena pertanyaan itu kadang berkaitan dengan satu ayat misalnya. Kalau kemudian di akhir pertemuan kita layani pertanyaan itu kan nggak nyambung. Dapat apa? Alami saja. Diungkap dalam YouTube justru lebih bagus sehingga halayak bisa lebih paham juga. Siap. Rasa itu apa? Saya minta nomornya Pak Guru sama Pak Agus Parno, enggak punya nomornya. Jadi biar misalnya walaupun ikut langsung di sini, kemudian kalau YouTube-nya kemudian di rumah kemudian dibuka, begini maksudnya kan. Iya, sekalian bapak-bapak yang putranya punya nomor WA, tolong besok dicatat, kita buat grup sehingga kalau libur Pak Kiai bepergian biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma